Dari Johan, pendeta, kok saya tidak menemukan cerita rasul-rasul atau gereja mula-mula yang merayakan kelahiran Yesus? Apakah ada petunjuk dalam Alkitab tentang bagaimana kita merayakan kelahiran Yesus? Baik pendeta, ini pertanyaan pertama pada malam hari ini, dipersilahkan. Terima kasih, selamat malam Pak Johan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau Pak Johan tidak menemukan cerita rasul-rasul atau jemaat mula-mula yang tertulis dalam Alkitab Perjanjian Baru merayakan kelahiran Yesus, maka saya juga baca di Alkitab saya tidak menemukan juga bahwa ada acara ulang tahun dan lain sebagainya. Tetapi kita perlu fokus kepada kelahiran Yesus itu sebagai sebuah peristiwa. Karena kalau kita membaca Alkitab, peristiwa kelahiran Yesus itulah yang memulai Alkitab Perjanjian Baru. Sudah ada silsilah Tuhan Yesus di Matius pasal yang pertama. Dan kelahiran Yesus adalah sebuah peristiwa yang penting di dalam cerita atau sejarah penyelamatan atau keselamatan umat manusia. Dan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama melalui kelahirannya itu bahkan sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama. Contohnya, kalau kita baca di dalam Mika pasal yang kelima, Mika pasal yang kelima, ayat yang pertama, ada ayat yang sangat terkenal di sana, dan ayat ini dikutip oleh ahli-ahli Taurat dan para pemimpin agama Yahudi pada waktu Herodes bertanya kepada mereka tentang di mana Yesus akan lahir. Kita baca di Mika pasal yang kelima, Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Tempat kelahiran Yesus telah dinubuatkan, dan Yesus akan lahir di Bethlehem. Ada sudah di dalam Perjanjian Lama. Contoh lain lagi, saya minta tolong Stephen untuk bacakan dalam Yesaya pasal yang ke-7. Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-19. Ayat yang ke-14. Yesaya 7 ayat 14 pendeta ya. Iya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nama Immanuel telah disebutkan di sana, dan itu diulangi lagi di dalam Matius pasal yang pertama. Nama Immanuel tersebut yang diberikan kepada Yesus, yang artinya Allah beserta kita. Ini adalah contoh-contoh dalam Alkitab Perjanjian Lama bagaimana peristiwa kelahiran Yesus itu telah dinubuatkan. Banyak hal yang detail, yang rinci, yang disebutkan di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Bukan hanya kelahirannya, tetapi pelayanannya, kematiannya, semua itu telah dinubuatkan dalam Alkitab Perjanjian Lama. Ini adalah sebuah peristiwa yang ditunggu-tunggu oleh umat Allah di zaman Perjanjian Lama, bahkan sejak zaman Adam dan Hawa. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan mengatakan kepada ular, dan didengar oleh Adam dan Hawa dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15, keturunannya akan meremukkan kepalamu. Sudah dinubuatkan tentang datangnya Yesus yang akan mengalahkan setan di atas kayu salib. Ya. Jadi ini adalah peristiwa yang betul-betul ditunggu-tunggu di zaman Perjanjian Lama maupun menjelang kelahiran Yesus. Bukan saja ditunggu-tunggu oleh orang Israel,
tetapi juga orang-orang yang ada di luar Israel pun menunggu-nunggu. Apa buktinya? Ingat cerita orang-orang bijaksana yang datang dari negeri sebelah timur. Matius pasal yang kedua ayat 1 dan ayat yang kedua menyebutkan tentang orang-orang Majus, orang-orang bijaksana. Waktu mereka datang mengikuti bintang yang menuntun mereka, mereka tanya kepada Herodes, Herodes pun terkejut. Lalu bertanya kepada ahli-ahli Taurat dan pemimpin agama Yahudi tentang kelahiran Yesus. Jadi sesuatu yang diharap-harapkan, yang dipelajari, yang dinanti-nantikan, yang diantisipasi bukan hanya oleh orang-orang yang ada di Israel, tetapi di luar Israel. Jadi kelahiran Yesus ini adalah merupakan sebuah bahagian dari cerita nubuatan kesinambungan umat Allah. Ya, tanpa ada kelahiran Yesus, tidak akan ada keselamatan. Tanpa ada kelahiran Yesus, pengharapan kita akan keselamatan dan hidup yang kekal itu sia-sia. Kalau tidak ada kelahiran Yesus, tidak ada penghiburan. Ya, semua berawal dari kelahiran Yesus. Contoh baca dalam Injil Yohanes. Dalam pasal yang pertama yang menceritakan tentang pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu dikatakan dalam ayat yang ke-14, firman itu menjadi manusia. Apa ini? Penjelmaan Allah menjadi manusia melalui kelahiran Yesus. Jadi, kelahiran Yesus adalah peristiwa yang sangat penting. Saya meragukan kekristenan seseorang kalau ia tidak mengakui tentang kelahiran Yesus. Bahwa Yesus pernah lahir, hidup di atas dunia ini, melakukan pelayanannya, mati di atas kayu salib, bangkit, lalu naik ke sorga, dan dia akan datang kembali. Sekarang kita lihat suasana pada kelahiran Yesus. Apa yang Alkitab katakan? Alkitab mengatakan bahwa peristiwa kelahiran Yesus itu adalah peristiwa yang bukan disembunyi-sembunyikan. Peristiwa yang betul-betul terbuka untuk semua orang mengetahuinya. Contoh, mari kita baca di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10. Saya undang Jeffrey, tolong bacakan ayat ini. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10. Ayat Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Terima kasih. Peristiwa kelahiran Yesus itu adalah suatu kabar sukacita bukan hanya untuk gembala-gembala. Kabar sukacita bagi seluruh bangsa. Kelahiran Yesus itu membawa kesukaan, bukan membawa kesedihan. Semua orang harus bersukacita mengetahui bahwa Yesus telah lahir. Gembala-gembala itu diajak untuk bersukacita. Malaikat-malaikat itu bersukacita. Sungguh luar biasa. Kalau kita baca ceritanya bukan cuma satu malaikat, tapi ada banyak malaikat. Itu sungguh luar biasa ceritanya. Bersukacita. Lalu kemudian peristiwa kelahiran Yesus sudah kita sebutkan tadi, peristiwa yang dinanti-nantikan. Bukan hanya orang-orang Majus atau orang-orang di zaman Perjanjian Lama, contoh-contoh secara individual. Kita baca dalam Lukas 2 ayat 25 dan 26. Di sana ada seorang yang bernama Simeon, Lukas 2 ayat 25 dan 26. Kita bantu baca Pak Pendeta. Silakan. Ya. Ayat yang ke-25. Ya. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan.
Ya, itu adalah Simeon. Dia menanti-nantikan supaya dia bisa bertemu dengan Mesias. Ceritanya boleh dibaca selanjutnya oleh pemirsa. Tetapi ini menyatakan bahwa uh, peristiwa kelahiran Yesus itu dirindu-rindukan. Hana adalah seorang nabi perempuan. Itu di ayat 36, juga dia selalu datang ke bait suci dan selalu berpuasa dan berdoa dan ingin sekali untuk dapat melihat Mesias itu. Lalu kemudian peristiwa kelahiran Yesus adalah peristiwa yang harus membawa puji-pujian. Ya, ada malaikat-malaikat yang memuji-muji. Kita baca di dalam Lukas pasal yang kedua, bagaimana malaikat-malaikat itu menyanyi di ayat yang ke-13. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi ini adalah peristiwa yang disyukuri. Kelahiran Yesus itu harus dinyanyikan. Malaikat-malaikat menyanyi, memuji, dan bersyukur. Ya, ada nyanyian-nyanyian lagi. Contohnya nyanyian yang dinyanyikan oleh Simeon tadi, yang bersyukur juga untuk kelahiran Yesus. Ya. Jadi semua puji-pujian, lagu-lagu, sorak-sorai, sukacita kelahiran Yesus itu adalah untuk Yesus yang lahir di tempat yang sangat sederhana, yang lahir di dalam palungan. Dan itu membawa makna yang sungguh luar biasa, bahwa ia menjangkau bahkan gembala-gembala, orang-orang yang sering tidur di luar rumah pada waktu malam, orang-orang yang sederhana, bahwa ia datang untuk semua manusia. Ya. Ada yang bertanya, kapan Yesus lahir? Nah, ini mungkin pertanyaan yang menarik untuk disinggung secara sekilas. Alkitab memberikan beberapa petunjuk, ya, tentang kapan Yesus lahir. Lukas 2 ayat 1, silahkan langsung saja dibacakan. Lukas 2 ayat 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Terima kasih. Yesus lahir di zaman Kaisar Agustus. Menurut catatan sejarah itu kurang lebih dari tahun 27 BC sampai tahun 14 AD atau Masehi. Ya. Jadi Yesus lahir di antara salah satu dari tahun-tahun pemerintahan Kaisar Romawi kuno, yaitu Kaisar Agustus. Baca ayat yang kedua. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Terima kasih. Itu harus terjadi pada zaman wali negeri Kirenius yang memerintah mulai dari tahun 6 sebelum Masehi. Jadi Yesus harus lahir setelah tahun 6 before Christ atau before Christian era, BCE, atau sebelum Masehi. Ada petunjuk-petunjuk kalau kita mau mengetahui tahunnya. Baca Lukas 3 ayat 23. Lukas 3 ayat 23. Lukas 3 ayatnya yang ke... Ya, 23. 23. Ya. Sebentar, ini dia. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Terima kasih. Menurut tanggapan orang, dia adalah anak Yusuf, anak Eli. Usianya waktu ia dibaptis adalah 30 tahun. 30 tahun. Dan kalau kita baca di Daniel 9 ayat 25, saya mau ringkaskan saja. Di sana dikatakan bahwa sejak perintah itu keluar untuk membangun kembali Yerusalem,
yang perintah itu keluar tahun 457 sebelum Masehi, BC, sampai 69 minggu, 62 tambah 7 minggu, yang menandakan itu adalah 69 kali 7, jadi 483 tahun dalam nubuatan itu akan datang seorang yang diurapi, atau Mesias. Ya, atau Mesias, yang menggambarkan kapan Tuhan Yesus itu dibaptis pada waktu ia diurapi. Mesias itu ia dibaptiskan itu kalau dihitung sejak tahun 457 sampai 483 tahun setelah tahun 457 itu jatuh pada tahun 27 AD. 27 AD atau Masehi itu tahun di mana Tuhan Yesus dibaptiskan, tahun 27. Kalau ia lahir tahun kalau ia dibaptiskan usianya 30 tahun, maka kalau ia dibaptiskan tahun 27 di usia 30 tahun, maka ia lahir 30 tahun sebelum tahun 27, yakni sekitar tahun 4 BC. Jadi ada petunjuk kalau mau menghitung tahun, ya, yang mau menghitung tahun. Bahkan usia Yesus pun dihitung. Contohnya ada catatan yang mengatakan dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-41, ayat 42, Yesus berumur 12 tahun. Artinya dia punya tahun-tahun kehidupan dihitung. Kalau enggak, mana bisa penulis Alkitab menuliskan usianya adalah 12 tahun kalau tidak dihitung setiap tahun. Dia tidak mungkin hanya melihat Yesus dan membayangkan, oh saya taruh saja 12 tahun. Kalau tidak ada cara untuk menghitung usia Yesus. Ya. Waktu dia berumur 8 hari pun dikasih tahu di dalam pasal yang kedua ayat yang ke-21, ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Artinya dia lahir 8 hari sebelum ia disunat. Ada satu hari tertentu di mana dia lahir. Ada harinya, ada tanggalnya. Tapi Alkitab tidak sampai ke sana untuk menjelaskan hari dan tanggalnya. Alkitab memberikan petunjuk yang cukup berdasarkan nubuatan dan catatan penggenapannya dalam Alkitab, tahun dari kelahiran Yesus, bahwa Yesus betul-betul adalah suatu pribadi, suatu tokoh. Dia adalah juru selamat Allah yang menjelma menjadi manusia, yang ada dan hidupnya ada di dalam garis sejarah di atas dunia ini, sejarah manusia, ya. Dan kita mengetahui bahwa hanya itu yang kita bisa tahu dari dalam Alkitab. Apa yang terjadi pada waktu usianya bertambah dari 1 tahun ke 2 tahun, dari 2 tahun ke 3 tahun, apa yang terjadi, tidak ada petunjuk Alkitab. Kebetulan ini acara tanya jawab Alkitab, jadi biarlah kita hanya melihat apa ada petunjuk-petunjuk di dalam Alkitab. Sedapat yang bisa kita sampaikan menurut Alkitab, ada di sana. Kelahirannya sungguh luar biasa. Bagaimana kita mensyukuri kalau begitu kelahiran Yesus? Biarlah kita mensyukuri kelahiran Yesus oleh menerima Dia sebagai juru selamat kita. Ingat apa yang disampaikan oleh malaikat itu kepada gembala-gembala. Ya. Dalam Lukas 2 ayat 11 dia katakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kita mensyukuri kelahiran Yesus dengan betul-betul memastikan bahwa kita telah menerima Dia sebagai juru selamat kita secara pribadi. Orang-orang itu memberikan kabar keselamatan. Mereka menceritakan tentang kesukaan bahwa Yesus telah lahir. Sehingga dalam waktu yang singkat, ya, sampai kepada telinga Herodes, bahkan ahli-ahli Taurat, bahkan orang-orang yang ada di sekitar itu. Artinya apa? Kelahiran Yesus itu harus disyukuri dengan cara membagikan kabar baik tentang Yesus kepada banyak orang. Orang-orang Majus datang.
lalu kemudian menyembah Dia, memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus, emas, mur, dan kemenyan. Bagaimana caranya kita mensyukuri kelahiran Yesus? Dengan memberikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup kepadanya, dan memberikan persembahan yang terbaik kepada Yesus. Jadi, kita mensyukuri kelahiran Yesus dengan membuat Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Dia harus merupakan the center of the celebration. Dia harus menjadi pusat kehidupan kita, bukan diri kita yang menjadi pusat, bukan hal-hal lain yang menjadi highlight dari kelahiran Yesus, tetapi Yesus itu sendiri. Itulah yang Alkitab katakan, sekalipun tidak ada catatan yang mengatakan bahwa mereka berkumpul rame-rame lalu membuat acara khusus pada saat hari kelahiran Yesus atau pada saat ulang tahunnya. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa tanpa kelahiran Yesus tidak ada arti dari hidup kita ini. Terima kasih.